Kita sudah selesai tentang rukun wudhu dan sunnahnya wudhu. Jadi harapan kita tentunya kita sudah mempraktekannya dengan baik dan benar. Begitu barangkali ada yang lupa atau kurang paham, nanti boleh ditanya. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Dan saudara kita Yuzan bin Ibrahim bin Ismail bin Hasan Rahman bin Sulaiman Presiden Wali Abu Hasan bin Muhammad bin Abdul Syuhada dan Maulana Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid din wal akhirah. Babu nawatul wudu. Bab menerangkan tentang beberapa yang merusak wudhu, yang membatalkan wudhu. Jadi kalau kita sudah wudhu, ingat bahwa ada beberapa yang membuat batalnya wudhu. Sehingga kalau kita batal wudhunya, maka kita tidak boleh lagi untuk sholat, memegang Al-Quran dan sebagainya. Maka kita harus wudhu kembali. Wahia arba'atun, jumlahnya ada 4. Yang pertama, an-naqidul awal al-khariju min ahadis sabilaini, sesuatu yang keluar dari jalan depan dan jalan belakang, kemaluan belakang dan kemaluan besar. Kemaluan depan dan kemaluan belakang. Untuk apapun yang keluar itu membatalkan wudhu, baik itu berupa ribut, angin atau yang lainnya. Kadang kalau kentut umum, bagaimana kalau kentutnya itu ditahan sehingga dia tidak keluar, dia tidak batal. Ya tidak batal. Kadang kita lagi sholat sudah rakaat terakhir, pakai kentut, tetapi ditahan dan tidak keluar, maka wudhunya tidak batal. Selama tidak keluar, maka wudhunya tidak batal. Atau barangkali kita baru keluar, kemudian keluar lagi, asal itu keluar dari jalan belakang, maka itu membatalkan wudhu. Atau kadang kita lagi cacingan keluar permi yang cacing silonya, ya, itu kan kadang keluar kita nggak terasa, tetapi dia uget, nggak bisa ditahan. Itu kalau keluarnya seperti itu membatalkan suatu wudhunya batal. Semua apapun bentuknya yang keluar dari kemaluan depan atau belakang itu membatalkan wudhu. Illal mani sawa'un aka al-khariju mu'tadan aw ghairu mu'tadin rotban aw jafan, kecuali air mani. Kalau air mani yang keluar itu tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan wudhu. Dan perlu kita tahu bahwa ada mani, ya, ada mani. Jadi kadang kita capekan, itu keluar kayak lendir, bukan air kencing tapi kayak lendir. Tapi itu bukan mani, itu namanya mani. Yaitu najis dan membatalkan wudhu. Tetapi kalau mani itu keluarnya muncrat dan rasanya enak. Itu kalau yang keluar mani itu
itu tidak membatalkan wudu, walaupun kemungkinan itu kecil, kemungkinan itu kecil. Itu tidak membatalkan wudu baik itu basah ataupun kering. Pertanyaannya, lima dan mani yang wudu, kenapa mani itu kalau keluar tidak membatalkan wudu? Ada yang bertanya, karena sesuatu itu keluar dari jalan depan, maluan kita. Li'annahu awjaba ma huwa a'dhamu minal wudu wa huwa al-ghusl fala yujibul wudu. Karena ketika air mani itu keluar, yang diwajibkan itu lebih besar daripada sekedar wudu, yaitu mandi. Maka ada kaidah mengatakan kullu ma awjaba a'dhamal amrayni bi khususihi lam yujib adwanuha yang mempunyai kalmani. Ada kaidah usul fikih yang menjadi dasar pengambilan hukum bahwa air mani ketika keluar itu tidak membatalkan wudu. Kaidahnya adalah setiap yang mewajibkan dua perkara dan lebih besar, jadi keluar mani itu memungkinkan membatalkan wudu, ya. Dia wajib raf'ul hadasil asghar, kalau batal wudu berarti wajib wudu. Tetapi karena keluar mani itu mengharuskan dia mandi besar, maka dinamakan dengan hadasul akbar, hadasnya lebih besar, maka hadas kecilnya itu tidak usah. Hadas kecilnya tidak usah, tetapi hadas besarnya dia usah. Jadi meskipun dia tidak membatalkan wudu, tetapi dia wajib mandi, tetap tidak boleh sholat. Maka keluarnya air mani itu menyebabkan dia diwajibkan untuk mandi besar, atau menghilangkan hadas besar. Maka keluarnya air mani tidak membatalkan wudu, yang kalau batal wudu itu dia harus berwudu, yaitu menghilangkan hadas kecil. Karena keluarnya mani itu mengharuskan dia menghilangkan hadas besar, maka yang hadas kecilnya tidak usah. Jadi yang pertama yang membatalkan wudu adalah segala sesuatu yang keluar, baik dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Paham yang dimaksud itu? Jalan depan, jalan belakang. Kemudian karena idusani zawal al-aqli binaumin al-wirihi illa binaumin qa'idin mumakkanin mahmadahu minal qalb sawa'an ata'adda bizawal al-aqli amla wa yakunu zawal al-aqli binaumin al-jununin al-ihmanin al-muskirin al-nabidalik. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal, hilangnya ingatan dikarenakan tidur. Bagaimana dengan ngantuk? Kalau ngantuk tidak membatalkan wudu. Tetapi kalau dia tidur, ya, kalau ngantuk kan masih setengah sadar. Itu juga kalau memang ngantuknya. Tapi kalau ngantuk tidak membatalkan wudu, tapi kalau sampai dia tertidur nganyam, bahasanya kan nganyam, walau slopo, dia membatalkan wudu. Contohnya kadang kita sholat subuh sambil ngantuk itu berdiri dengerin imam baca Fatihah, lagunya enak, kita ngeliat nganyam. Nah, ini wudunya batal, maka sholatnya juga batal.
illa nauma qa'idin mutamakkinin alal arif, kecuali tidurnya orang yang duduk kayak gini ya, yang nempel ke tanah. Jadi mohon maaf, lubang belakang ini nempel di tanah, duduk kayak gini sambil tidur, karena Jumatan tidur. Ini walaupun tidurnya lama, ini tidak membatalkan. Syaratnya ini tidak boleh ngangkat. Tapi kadang sampai ininya ngangkat, maka batal. Jadi selama kita tidur sambil duduk, pantatnya kita bergerak, artinya lubang bawah ini tidak bergerak, itu tidak membatalkan wudhu. Karena di samping tidur itu menghilangkan ingatan, tidur juga kalau tidurnya nggak sambil duduk, ini kemaluan belakang itu selalu mengeluarkan angin. Maka kalau nggak percaya bisa dibuktikan, kita bangun tidur, kira-kira kemaluan belakang kita sah apa tidak. Makanya tidurnya orang yang duduk sambil nempelkan pantatnya ini ya, itu tidak membatalkan wudhu. Jadi kalau kita Jumatan ngantuk, boleh lanjutkan ngantuknya sambil ketiduran selama pantatnya ini tidak bergerak, tidak angkat, maka wudhunya tidak batal. Kemudian yang kedua, ada kalanya hilangnya akal karena gila atau ayahnya kuman, udah wudhu ayahnya kuman, maka wudhunya batal walaupun sebentar. Itu yang kedua. Surutun awil ladzi la yaqudul wudhu arba'atun. Kita jelaskan lebih rinci lagi. Syaratnya tidur yang tidak membatalkan wudhu. Yang pertama, ayakuna makkinan maknadatahu naqari, bi'antakuna maknadatahu fathul dubur muntasiqatan bil al bihaitsu la yumkinu wujudnya. Tadi sudah saya singgung. Syarat yang pertama, tidurnya orang yang duduk tidak membatalkan wudhu adalah ketika lubang dubur, lubang kemaluan belakang itu nempel di tanah, ya, nempel di tempat duduk kayak gini, yang tidak memungkinkan keluarnya angin dari ini kemaluan belakang, dari dubur. Jadi kalau kita tidurnya di sofa, ini kan kendal ya, kemungkinan keluarnya angin itu maka kalau kita tidur di sofa itu goyang-goyang atau kasur rusak gitu. Nah ini tidurnya yang seperti ini tetap membatalkan wudhu. Tapi kalau kita duduk di keramik yang keras kayak ini, selama tuburnya ini tidak terangkat dan tidak memungkinkan keluar angin dari dubur, maka tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudhu. Syarat yang kedua, ayatuna muqtadiran khilqah anasa mufritan fil badan wala fil qul. Kemudian yang kedua, posisinya tetap jejak, walaupun duduk tetap tegak, jangan sampai kayak begini. Positif dia kan tegak, boleh tegak kayak begini. Nah, itu yang kayak begini tidak membatalkan wudhu, karena positif pantatnya, tubuhnya ini tidak angkat. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, ayastaqidra al-halaq allati nama alaiha. Ketika dia bangun dari tidurnya, itu posisinya sama seperti posisi semula kita duduk sebelum kita anyam.
Nah, begitu selesai, ya, bangun dari tidur, posisinya tetap sama, tidak berubah. Maka tidur yang seperti ini tidak membatalkan wudhu. Itu yang ketiga. Yang keempat, Allah yubirahu maksumun minar ramli bulu junini minu asna anamihi wa yafir adlul minta hajar. Kemudian tidak ada yang memberitahu. Barangkali kita tidur, namanya tidur mesti nggak tahu. Tapi kanan kiri ada yang ngomong, itu tadi kamu belum. Dikati tidur keluar. Kalau ada yang ngomong bahwa kita keluar angin, maka wudhu kita batal. Tapi kalau nggak ada yang ngomong, kita tidur aja. Sementara posisinya tegak, pantatnya nempel di tempat sujud pas sajadah, maka wudhunya tidak batal. Kalau menurut saya ini, kalau kan tetap batal. Pertama, artinya dia tidak kentut, duduk, tidur. Tetapi meskipun tidak kentut, kalau posisinya tidur, orang yang tidur itu selamanya nafasnya dari bawah. Teorinya seperti itu. Jadi ada nafas atas dan nafas bawah. Jadi ininya tetap keluar angin. Orang tertidur itu. Teorinya, jadi bukan karena kalau kentut positif banget. Tetapi kalaupun nggak kentut, kalau tidurnya dia ngangkat, maka pantat ini akan mengeluarkan angin. Karena posisi kita itu kalau ngangkat dalam keadaan tidur ini bebas, nggak nahan. Tapi kalau kita duduk kayak begini, tidak ada semacam nahan tempat duduk ini. Pantatnya ketika kita duduk, maka tidak memungkinkan angin itu keluar. Tapi begitu diangkat kayak begini, otomatis angin itu keluar. Kita tidur ketika tidur. Jadi pahamnya dari tidur yang tidak membatalkan wudhu, yang pertama tidurnya orang yang menempatkan pantat di tempat duduknya. Yang kedua dalam posisi tetap duduk tegak, tegak. Kemudian yang ketiga, kemudian ketika dia bangun, posisinya tidak berubah dari ketika sebelum dia tidur. Kemudian yang keempat, tidak ada yang mengatakan bahwa kita itu kentut atau mengeluarkan angin dari pantat. Kalau ada yang mengatakan tadi kamu keluar jurus pas tidur itu, nah, maka dia dihukumi banget. Ada pertanyaan? Nah, ya. Nah itu termasuk syarat. Ini sebenarnya dari belakang. Jadi tidurnya itu nggak boleh bersender. Nggak boleh bersender baik samping, kanan kiri ataupun belakang. Posisinya tidurnya nggak bersandar. Posisinya tetap jujur kayak gini, tegak, nggak bersandar. Kalau tidurnya kayak gini, tetap membatalkan wudhu. Jadi duduknya duduk yang mandiri, tidak bersandar. Nah, kanan, kiri ataupun belakang. Maka walaupun tidak bersandar, kalau dia bungkuk kayak begini, itu tetap membatalkan wudhu. Nah, yang lainnya, tanya, paham berarti? Kategori tegak itu berarti hanya badan ya Ustaz ya. Artinya kalau kepala kan badan tegak nih, ya. Kan nggak mungkin kita tidur begini kan, nggak mungkin, pasti tidur begini kan. Tapi badan tegak, itu tetap tidak membatalkan ya. Kalau badan kayak gini, kepala kan kayak gini. Iya. Karena yang kita makan badan itu dari pundak ke bawah. Kalau kepala kan kayak gini.
Apa yang prinsipnya nggak angkat? Angkat begini maksudnya, kan ada yang ya kadang apa namanya tidur terus kayak gini, nah kayak belakang. Kalau tidurnya orang tidur kan mengambil kayak gini. Kalau kayak gini berarti belum tidur ya, masih santai. Tapi kalau diam terus, nah ini bang, batal dulu. Karena positif angkat. Jadi kuncinya yang penting pantatnya itu tidak angkat. Yang lain? Lanjutkan dulu kalau belum ada pertanyaan. Kemudian anak itu salis. Yang ketiga yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratil rajulin wa mar'atin kabiraini asnabiyyaini min ghairi hailin. Yang ketiga, bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa. Contohnya, kita sama anak kecil yang belum balik, walaupun anak orang itu tidak membatalkan puasa dan membatalkan wudu. Maksudnya sama-sama dewasa itu sudah balik, jadi sudah punya syahwat. Maka ada kaul yang mengatakan bahwa kalau meskipun belum balik, kadang kalau kelas 5 SD sekarang itu kan udah dan sudah bisa dan tapi kok ada syahwat, maka tetap membatalkan wudu. Maksudnya ketika kita melihat sananya itu sikap, ini kan berarti ada yang ada syahwat. Maka ketika kita bersentuhan kulit dengan anak yang seperti itu, meskipun belum balik, tetap wudunya batal. Jadi yang dimaksud sama-sama dewasa itu sudah sama-sama balik. Asnabiyah ini bukan muhrimnya lagi. Siapa yang dikatakan muhrim itu ya orang yang haram bidah. Maka kita sama ibu kita, katakan sama mertua kita, ibu dari istri kita, itu namanya mertua. Itu nggak batal. Karena meskipun kita cerai dengan istri kita, maka statusnya tetap orang tua kita. Walaupun kita cerai dengan istri kita, kita tetap ada istilah mantan mertua dalam agama. Itu tetap tidak membatalkan wudu. Maksudnya apa? Walaupun kita sudah menceraikan istri kita, kebetulan mertua kita masih muda, kita tidak boleh menikahi mertua kita walaupun kita sudah cerai dengan istri kita. Itu namanya muhrim. Itu yang akan dilihat, itu namanya muhrim. Jadi bukan orang lain. Min ghairi hailin, tanpa ada sesuatu yang menghalangi. Jadi kulit sama kulit ketemu. Kalau kita pakai baju, pakai sarung, senggolan, yang kita pakai baju biayanya kena kulitnya, tetap tidak apa-apa. Yang jelas harus kulit sama kulit. Itu yang membatalkan wudu. Tetapi ada sebagian, ada orang Muhammadiyah, ada mazhab Hanafi dan mazhab Maliki, itu tidak batal. Itu tidak batal. Kalau ada Hanafi tidak batal. Maka kalau kita, pernah saya sampaikan, kalau kita mau haji atau umroh bareng istri, ketika tawaf sa'i, kalau nggak mau batal bergandengan dengan istri, maka kita harus pindah mazhab, baik ke mazhab Hanafi ataupun Maliki. Kalau mazhab Hanafi pindahnya dari wudunya itu
bedanya apa? Kepalanya itu wajib dibasahi semuanya. Kalau Malik ketika membasuh tangan itu wajib dibasuh-basuh. Nah, itu kalau kita tawaf keliling di Masjidil Haram bareng istri kita bergandengan, ya itu tidak batal wudu karena tawaf itu harus dalam keadaan suci. Gitu. Yang ketiga adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama sudah balik, yang bukan muhrim. Suruh naqdil wudu bil fitrah satu syarat ketemunya kulit kok bisa membatalkan wudu itu ada 5. Yang pertama, ayakuna bil basyarah roja bihisin wa dhufur wa sya'ru. Yang pertama harus kulit sama kulit. Tapi kalau kulit sama rambut istri kita itu gak batal. Kemudian kulit kita nyentuh kuku istri kita. Ingat, kebetulan kita gagal, kemudian kebetulan istri kita kukunya panjang, suruh kukurin di belakang, kukunya saja, itu gak batal. Kukunya aja, yang penting kulitnya gede, di belakang gagal, kuku ibunya panjang, ini gak batal. Yang ketiga, kulit ketemu gigi ipon, ya. Ini gak batal. Apalagi gigi sama gigi, kuku sama kuku, kulit sama gigi. Ya siapa tahu digigit gitu, mas kita lihat istrinya cantik, mas gigit kayak itu gak batal. Yang penting bibirnya kan Ngedewel. Kalau giginya merongos, giginya maju. Itu kalau ketemunya sama gigi, kuku, kemudian rambut, itu tidak membatalkan wudu. Wakadhalika balikul ain wal idam alladhi dhahara inda ibn Hajar fala yaqutu wudu bila mesti ma'adan. Begitu juga kelopak matanya itu yang bundar ini. Kemudian istri kita kelilipan, itu ada kepalanya kita ambil. Yang penting gak nempel, gak nyenggol kulitnya. Asal kalau yang disenggol cuma matanya, ini gak membatalkan wudu. Kemudian tulang, barangkali ada tulang yang muncul karena luka, tulang jemut, kelihatan tulang. Itu kulit sama tulang tidak membatalkan wudu. Jadi barangkali mudah-mudahan jangan nauzubillah itu tidak membatalkan wudu. Kemudian syarat yang kedua, ikhtilaful jinsi. Wala naqdu bainal mar'ataini wa rajulaini wa kadika unsal syak. Kemudian berbeda jenis, harus laki-laki dengan perempuan. Tapi kalau laki-laki dengan laki-laki tidak membatalkan wudu, perempuan dengan perempuan tidak membatalkan wudu. Yang ketiga, ayakuna kabiraini ay balagha hatta syakwa urfan. Sama-sama dewasa, sudah punya syahwat. Saya katakan tadi meskipun belum balik, kadang anak sekarang 12 tahun, baik laki-laki atau perempuan, itu kan sudah ada syahwat. Jadi meskipun belum balik, kalau kita nempel dengan anak-anak yang seperti ini, tetap membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Kemudian
Bihaisu law ra'ahuma sahibut tab'i sadid istihahuma lizawaj. Jadi yang dinamakan syahwat itu bukan ketika nyenggol itu ada getaran, tidak, tetapi ketika kita dilihat ada anak perempuan baru kelas 6 SD 12 tahun, oh kita sudah kepengen memperistri ya, kalau kalian saking cantiknya, saking bongsornya gitu ya, sudah pantas untuk ini kan, ada syarat, ada keinginan dengan anak yang seperti itu namanya sudah apa namanya, dewasa. Kalau bersentuhan batal. Wa illam yakuna balighaini bi ihda alamati bulughis salas. Tetapi kalau belum masuk usia balik, tidak ada syahwat, masih lugu, maka dia harus sudah balik. Seseorang dikatakan balik kalau dia sudah bermimpi keluar air mani. Yang kedua, umur 16 tahun. Ini kemudian perempuan sudah haid, walaupun umurnya belum tapi sudah haid, maka dia sudah dikatakan balik. Kemudian yang keempat, ayatuna asnabiyah laisa bainahuma mahramiyah, tidak ada hubungan mahram, wa adatul ma'arif samaniyah asyara sab'atun minan nasa wa hiya al-um. Jadi yang dikatakan mahram, yang bukan orang lain, yang ketika bersentuhan kulit itu tidak batal. Yang pertama al-um, ibu kita dengan ibu kita dengan ibu kita tidak batal. Wal bintu, kita dengan anak perempuan kita batal. Wal ukhtu, kita dengan saudara perempuan kita, kakak kita ataupun adik kita. Bukan kakak ipar ya, kakak kan kandung. Wal amah, bibi dari bapak. Nanti dulu ada al-kholah sama. Kalau amah bibi dari bapak, di sini al-kholah bibi dari ibu, itu nggak batal. Berarti sama saja kita dengan adik perempuan ibu kita mana saudara perempuan ayah kita itu tidak tapi saudara kan kandung, bukan sepupu. Wa bintul akhi, anak perempuan saudara kita, keponakan. Makanya kita nggak boleh menikahi keponakan kita. Tetapi anak kita dengan anak adik kita itu mahram, boleh nikah. Ya, sepupu itu boleh nikah, maka saling membatalkan anak kita dengan anak saudara kita, sepupuan. Ini orang lain boleh nikah. Tapi kalau kita sama keponakan kita tidak batal. Bintul akhi, anak saudara laki-laki, wa bintul tidak, anak perempuan dari saudara perempuan kita. Kita punya adik perempuan atau anak perempuan punya anak perempuan, ponakan, baik dari saudara laki-laki atau saudara perempuan. Itu yang dari aspek nasab kita, gen. Wamisluha sab'atun minar rudhah. Kemudian ada 7. Yang 7 itu saudara persesusuan. Saudara persesusuan kalau di Indonesia, umpamanya kayak gini, istri kita ya punya anak, menyusui anak
laki-laki namanya. Kemudian ada anaknya orang lain yang perempuan, itu disusui oleh istri kita juga. Maka sama-sama anak kedua ini yang menyusu terhadap satu ibu yang sama, itu namanya saudara persesusuan. Ini juga tidak dibatalkan dan tidak boleh dinikahkan. Itu namanya saudara persesusuan, sama-sama menyusu dari ibu satu. Kalau di Arab dulu kan itu umum. Karena apa? Orang itu biasa upahan. Orang-orang kampung datang ke Mekah, ya, termasuk Sayyidah Halimah Sa'diyah yang menyusui Kanjeng Nabi itu punya anak perempuan. Itu sudah umum. Karena budaya orang Arab itu, ya, kalau ibu melahirkan itu yang menyusui bukan ibu, pasti orang lain asal mampu bayar. Maka hari ini di Mekah itu banyak bujang-bujang tua, karena mereka itu tidak mau melamar orang, menikahi orang kalau belum punya rumah, kalau belum punya mobil, kalau belum siap bayar pembantu. Madhabnya Maliki itu seperti itu. Kalau Maliki itu seperti itu. Mahal. Paling enak itu madhabnya Syafi'i. Madhabnya Syafi'i itu paling elegan, paling fleksibel untuk orang kaya jadi, orang sedengah, orang miskin juga jadi. Makanya ada istilah saudara persesusuan karena budaya orang Arab itu kalau melahirkan yang menyusui bukan ibu yang melahirkan, tapi diupahkan kepada orang lain. Maka kadang satu perempuan bisa menyusui 2-3 anak orang. Tentunya orang yang menyusui itu mereka yang punya anak kecil yang sambil menyusui. Kalau punya anak orang tua menyusuinya. Itu namanya saudara persesusuan itu tidak membatalkan wudu. Itu termasuk mahram. Wa arba'atun minal musyawarah. Kemudian yang keempat ini dari hubungan perpisahan, yaitu yang pertama ummu zaujah, ibu dari istri kita. Tadi sudah saya sampaikan. Itu kalau kita bersentuhan, kita sudah wudu mau sholat salaman, itu nggak batal. Itu nggak batal. Bintu zaujah. Kemudian anak istri, maksudnya apa? Mohon maaf, kita menikah dengan janda. Janda ini membawa anak perempuan, kan bukan anak kandung kita, anak dari suami pertama. Kemudian kita menikahi janda tersebut, maka anak perempuan yang janda ini untuk kita sudah tidak membatalkan lagi. Karena kita sudah menikahi ibu. Walaupun bukan anak kandung, tapi karena sudah ada hubungan pernikahan, maka anak tersebut menjadi anak kita, anak tanggung jawab kita. Jadi kalau kemudian kita menikahi ibunya, kita nggak boleh lagi menikahi anak. Kemudian zaujatul akbar, ibu kandung kita menikah. Kemudian bapak kita nikah lagi, ya kan? Tadinya kan ibu kandung ini yang akan buat nikah, tapi ibu sambung kita dan ibu kita. Maka secara syar'i bakti kita kepada ibu yang melahirkan kita, ibu yang menikahkan kita dengan anaknya atau ibu mertua, dan ibu sambung, ini hak dan kewajiban kita itu sama.
Jadi implikasi hukumnya itu pada semuanya, termasuk nanti masalah warisan juga harinya ke sana. Ada dalam perhitungan itu. Mereka berhak mendapatkan warisan, tapi bagiannya ada perhitungannya sendiri. Jadi zaujatul haq, kalau ibu kandung kita meninggal, kemudian orang tua kita nikah lagi, maka kita dengan ibu sambung kita itu tidak batal. Kemudian zaujatul ibni, menantu istri dari anak laki-laki kita, menantu kita itu tidak membatalkan. Maka kalau anak kita meninggal, kita tidak boleh nikah dengan menantu kita. Itu ada 18 yang termasuk muhrim yang tidak membatalkan wudu. Nah ini kama qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti, ayat Al-Nisa. Itu terangkan di sini. Itu yang termasuk yang tidak membatalkan wudu itu ya. Ibu kandung, ibu mertua, ibu sambung, saudara bibi dari bapak, bibi dari ibu. Kemudian keponakan kita itu tidak membatalkan wudu. Kemudian menantu perempuan kita. Kemudian saudara persesusuan itu tidak membatalkan wudu. Kemudian anak dari istri kita, tapi bukan anak kita, anak tiri, anak tiri itu tidak membatalkan wudu. Dan mereka yang tidak membatalkan wudu itu juga yang haram kita nikah. Haram kita nikah. Selain itu boleh kita nikah. Boleh nikah. Karena tidak membatalkan wudu. Ya. Saya dengan anak pakti saya, anak saya dengan anak kakak saya, ya anak itu boleh nikah, boleh ya, boleh dinikahkan anak kita dengan anak saudara kandung kita, itu mereka boleh dinikahkan. Maka mereka juga masing-masing bapak. Tapi kalau kita sama keponakan kita, berarti anak saya lawan anak kakak saya ini batanku. Umpamanya anak saya perempuan, anak di air saya laki-laki. Sudah bersentuhan saat tahu, maka mereka boleh dinikahkan. kalau kamu cucu, ya, perempuan itu termasuk bintul ibni, anak dari anak kita, saudara. Jadi kesimpulannya tadi Ustadz, yang membatalkan itu berarti tadi
Yang bisa kita garis besarnya adalah garis darah itu yang pertama ya. Nah, yang kedua dari orang tua, baik tiri maupun kandung. Nah, tapi kalau di luar dari itu, misalnya dari pasangan kita itu otomatis batal. Semua saudara pasangan kita berarti batal. Dan itu halal nikah. Yang haram nikah dan tidak batal itu adalah yang sedarah dengan kita, sebapak atau seibu baik kandung maupun tiri. Itu kan kesimpulannya kan di situ. Jadi kalau dari pasangan kita semuanya batal dan halal nikah. Kalau dengan pasangan kita otomatis karena apa? Istri kita Ya. Apalagi yang saudara. dari istri kita, maka termasuk saudara istri kita, Ya. kan tetap membatalkan. Ya. Yang dari pasangan kita itu hanya mertua yang tidak batal. Selain daripada itu batal semua. Jadi yang dari nasab dari kita itu yang nggak batal itu ya, kemudian kedua ibu ubi tiri jadi anak tiri ponakan itu enggak. Itu saudara tiri itu walaupun dia udah dewasa tetap tidak membatalkan kuat, tidak membatal dulu. Iya. Saudara tiri perempuan yang udah dewasa itu tetap tidak membatalkan wudhu. Ya. Itu kan bukan itu kan saudara tiri, anak tiri iya. kita, Anak tiri. kita. Oh. Tapi kalau sama-sama anak gawan ini membatalkan Halal nikah dia. anak nikah. Ya. Karena saudara bukan saudara kandung. Bapaknya nikah sama ibunya, anaknya nikah sama Anaknya. adiknya. Wah, Ya. Jangan boleh. Gua cuma batal, tidak bukan masalah. Jadi pengertian bibi itu kan pengertian bibi dari ibu kandung kita ya, bukan bibi dari mertua kita. Iya. Berarti intinya yang Bibi dari bapak, bibi dari ibu. yang kandung kita, maksudnya yang darah kita. Jadi yang selain dari kita pasangan itu hanya ibu dan bapak mertua saja. Selain daripada itu semuanya batal. Jadi yang dari saudara istri kita itu yang nggak membatalkan cuman tua. Mertua. Iya. Dan kalau dia janda bawa anak perempuan, Iya baru. nah nanti kalau ada yang kita boleh ditanya lagi. Karena ini juga nantinya kaitannya dengan Dan ahli waris. itu yang dikatakan mahram. Selain itu bukan membatalkan wudhu. Yang kelima yaitu biologis akhir para aktor yang karena benar amalun walau kofikon. Nggak ada aling-aling, nggak ada penghalang. Walaupun tipis. Contohnya bis juga bis mandi bila istri kita cantik makanya kepengen nyium boleh lah itu sama. Cium lagu mumpung lagi seger mamanya. Yang apa? Itu pakai kerudung. Yang penting kulit sama kulit nggak nempel. Kalau sama banci asal jangan syahwat.
Itu buat kebancian. Asal jangan ada syak. Kalau ada syahwatnya, ya iya Pak. Itu yang penting walaupun tipis ada benang. Kalau menurut Imam Malik, kalau ada penghalang ada syahwat tebal. Menurut Imam Malik walaupun nempelnya ada syahwat tetap batal. Tapi kalau Imam Hanafi walaupun ada syahwat tetap batal. Dalam perempuan kan tadi kalau menurut Imam Hanafi kan batal. Ada kaget kalau ada orang mandi umpamanya anak laki-laki suami sama istri kan batal karena mereka pakai kolot arji, ngambil fatwa yang paling unggul menurut mereka. Itu nggak mengenai Malik suami istri bersentuhan dapat. Tapi kalau Imam Malik kalau ada syahwat, kalau Imam Hanafi mutlak batal. Berarti kalau kita ke Mekah itu berarti kebanyakan dipakai Hanafi. Hambali apa Hanafi itu? Hanafi berarti ya. Karena Hambali kan ada nafsu batal. Imam Malik ada nafsu batal. Iya, berarti kalau ke Mekah itu berarti pakai banyaknya pakai Hanafi. Hanafi. Ya. Hanafi. Itu tidak batal. Tapi mulainya itu niatnya kita batal dari wudhunya. Wudhunya harus pakai cara Hanafi. Bedanya apa? Cuman kalau kita membasuh sebagai rambut, ya. Tapi kalau Imam Hanafi seluruh rambut harus basah. Itu aja. Ya, niat ikut katanya Imam Hanafi. Ya boleh. Kalau masalah rakaat sholatnya itu boleh. Cuman hanya pas batal wudhunya. Karena orang Hanafi, Maliki, Hambali itu dulu rakaatnya 4 semua. Sama gerakannya juga sama. Hanya bedanya kalau Imam Hanafi menganggap bahwa Bismillah itu tidak termasuk Imam Malik dianggap Imam Hanafi Bismillah itu termasuk awal surat, tetapi menurut Imam Malik Bismillah itu tidak termasuk ayat dalam Al-Quran, termasuk surah Fatihah. Kalau Imam Hanafi itu Bismillahnya sir, akan kacang kita sama kita. Kalau Imam Malik nggak ada Bismillah. Kalau kita Imam Syafi'i Bismillah termasuk ayat dari surah Al-Fatihah dan awal dari semua surah kecuali surah Al-Baqarah. Itu bedanya. Nah, bagaimana kalau kita maklum dengan orang yang berbeda mana? Sangat makruh saja. Contohnya, ada di Mekah itu kan, nggak semuanya imamnya Syafi'iyah. Boleh, apalagi kita yang minoritas. Karena imamnya nggak baca Bismillah berarti mazhabnya lain, ya kan kita hanya makruh. Tapi makruh dalam sholat berjamaah itu kalau dilakukan menjadi sebab kita kehilangan fadilahnya sholat berjamaah. Sama jamaah satu kan. Termasuk makruh makruhnya dalam sholat berjamaah itu pengimaman itu lebih tinggi daripada itu. Ya. Harus sama.
Dari Ucoro itu begini, dan dengan sana itu dari dia. Geratain. Itu makruh. Kalau makruh imamnya nggak dapat fadilahnya sholat berjamaah, pahalanya kasih. Nah, kalau sholat saya Ucoro saya akan menjadi imam, saya menjadi imam tapi di bawah. Di atas. Jadi posisi kita di walaupun puasa itu. Ya punya rata. Kalau bisa rata. Nanti kapan-kapan lagi. Ceritain. Enak ini mas dia cuma bagi apa rambut aja. Makanya mau kesempatan saya kasih tahu. Makanya ciri-ciri orang punya ilmu masjidnya itu bagaimana? Dari situ aja takdir itu udah kelihatan. Ini paham dikit. Jadi kalau pengimaman lebih tinggi, nggak ngaji takdirnya. Belum, makanya sampai ini kumpul lagi di kompak. Itu makruh dalam sholat berjamaah itu menghilangkan pahalanya, fadilahnya berjamaah. Ya sholat fadilah berjamaah itu kata mestinya 27, mestinya satu kali sholat bisa 150 kali sholat. Salah satu orang yang kita sekali sholat dapat 150 kali sholat itu kita makmum dengan imam yang tahu paham tentang duduk sholat. Iya, iya, buat sekali sholat seperti 150 kali sholat, bukan 20. Sekali sholat tetapi pahalanya seperti 150 kali sholat. Kalau itu dilakukan berjamaah berarti 27 kali 150 kali. Jadi posisi nama itu imam kan jemaah. Imamnya. Imamnya. Jemaah sah jemaah. Mudah-mudahan imamnya aja. Mudah-mudahan jamaahnya yang tahu ya, yang tahu. Karena di sini tidak disebutkan apa imamnya saja, apa termasuk jamaahnya saja. Saya khawatir semuanya. Itulah salah satu makna darinya wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jadi celaka, rugi orang-orang yang sholat dalam sholatnya itu lalai. Lalai itu dia sholat nggak ngerti rukunnya wudu, sunahnya wudu, rukunnya sholat, sunahnya sholat, kemudian apa syarat sahnya sholat berjamaah. Artinya apa? Dia sholat ibarat kita punya emas, tapi nggak tahu harganya emas. Kan kita sepelekan, tapi orang yang tahu harganya emas, dia akan berbagi, merasa berharga. Jadi orang yang sholat secara umum itu nggak pakai ilmunya sholat. Itu namanya orang yang wailun lil musallin alladzina hum an sholatihim. Salah satunya itu hanya jadi orang sholat tapi melihat tetangganya kelaparan, kalau kita nggak mau kasih makan akan masuk sahur. Jadi pahalanya selalu berhalal. Nah, orang yang sholat tahu ilmunya sholat itu yang masuk qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un.
Qad aflahal mu'minun, sungguh berbahagialah, sungguh menang bagi orang-orang yang beriman ketika sholatnya mereka khusyuk. Yang namanya khusyuk itu kita sholat sesuai dengan syarat rukunnya sholat, itu namanya khusyuk. Jadi kita sholat yang diperhatikan ada sunnahnya sholat, bacaannya sholat, rukunnya sholat, itu namanya khusyuk. Kalau kelasnya kita, jadi bukan enggak, walaupun kita ingin kemana-mana, yang penting kita perhatikan bacaan sholat, gerakannya sholat. Maka tidak mungkin kita bisa memperhatikan bacaan gerakannya sholat kalau kita tidak tahu mana yang sunnah, mana yang wajib. Karena ada kalanya kita prioritas buru-buru sunnahnya akan kita ingatkan. Karena buru-buru itu yang masuk pada kategori qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk itu yang orang yang sholat tahu ilmunya ya, kalau dulu segera jadi bongkar gimana colok gitu mohon balap dulu kayak gitu penghulunya di saya gak usah ngomong bongkar aja, gak usah pakat karena lama gak pikir makan dia malah busuk kan kita bongkar aja, ada uang pasti. Isinya untuk hari raya bermakmum diperhatikan dan yang kedua tinggikan atau ada lagi Nggak masalah, yang penting posisi imam yang tidak pengimaman itu tidak boleh lebih tinggi, tidak boleh lebih tinggi daripada makmumnya. Jadi di situ keterangan tingginya nggak ada keterangan batas ukuran, nggak ada tuh. Nah, lebih tinggi ya. Kita hanya dikit gitu gini. Nanti dibaca lagi lah. Di imaman itu jangan lebih tinggi. Ya sampai masuk ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu ya rata kayak gini. Nah, karena Nabawi itu pada imamannya ini rata kayak gini aja. Karena apa yang namanya imam sama makmum itu cukup jaraknya segini aja, satu kaki, satu kilan sikro, tidak ada jauh. Jadi Masjid Nabawi itu nggak ada pengimamannya. Tapi bagaimana dengan makmum yang di atas? Yang penting imam. Kalau makmumnya tidak ada masalah Pak. Yang nggak boleh itu posisi imam lebih tinggi daripada makmum. Posisi imamnya. Kalau jamaahnya nggak masalah. Kalaupun dia di atas sudah. Yang nggak boleh itu imam posisinya lebih tinggi daripada makmum. Maka nggak ada cerita masjid tingkat 2 itu imamnya di atas. Pasti juga di bawah. Itu mah Antara imam dengan makmum semakin bagus. Cuman nggak umum kalau. Tapi kalau pas 2 nggak apa-apa. Yang keduanya dengan jamaah softnya itu harus rata. Kalau softnya nggak rata, kehilangan keutamaan sholat berjamaah semuanya. Makanya imam itu disunahkan sebelum takbir nusuk dari sana. dalam ukuran rapatnya itu Ukuran rapatnya. dalam satu. Jadi seolah-olah pundak satu dengan pundaknya lainnya mau nempel. Kalau dia ada jarak Ya jaraknya ya jangan sampai lebih 1 kilan. Boleh. Jadi seolah-olah itu pundak satu kan ada yang sholat kayak gini. Kan ada kan? Ukurannya bahkan bisa makin injak. Gak tahu ada apa itu.
Ada Pak, kadang-kadang makmum itu kan mendulukan yang kanan paling kanan. Bagaimana ini aturannya? Makmum yang paling utama itu ya sebelah kanan imam, kemudian datang di tengah, lalu ke kiri. Jadi kanan kiri kalau bisa seimbang. Jadi saf yang terakhir itu bagusnya kita isi kanan dulu. Ya, tapi jangan semuanya ya kanan kiri. Ya, memang setelah ini biasanya cukup penuh. Ya, Utamakannya yang kiri ke kanan dulu. ya. Itu bukan. Ini imam kanan, tengah, kiri, kanan, tengah, kiri, kanan. Tengah. Jadi imbang lah kanan kiri. Jadi jangan sampai sebelah kiri sini kosong sana penuh. Biasanya sebelahkan, misalnya 5 saf, 4 saf penuh, yang sebelahkan penuh. Kita utamakan kanan dulu. Ya, yang penting jangan sampai sendirian di belakang. Kalau sendirian dia kehilangan yang utamanya sholat berjamaah. Maka narik satu dari depan. Kalau ke depan udah enggak muat, narik satu dari belakang. Yang di belakang, yang tadi juga harus masuk. Kalau dia tahu ilmunya, iya. Sendirian enggak dapat. Yang utamanya sholat berjamaah. Dan khawatirnya yang ada itu semuanya gitu, bukan hanya yang menyendiri, semua jamaah termasuk imam. Jadi memang itu simbol sholat berjamaah, itu simbol hidup dalam bermasyarakat. Mestinya juga seperti itu di dalam sholat. Makanya kemarin saya sampaikan man aksana wudhu aksana sholat, man aksana sholat aksana wudhu umur dunia wudhu. Orang yang wudhunya baik maka sholatnya baik. Orang yang sholatnya baik maka Allah akan memperbaiki urusan dunia dan akhirat. Maka sholat itu cerminan orang yang beriman. Ciri-ciri wong ngeyelan pokolan itu ada jamaah pada itu. Ketika bermasyarakat juga kira-kira seperti itu. Ada kan baca yang mana? Dia ada baca, mana? Ada lapang bilang. Jadi kebiasaan seperti ini harus dirubah. Harus dirubah. Ini jadi kacamata ukuran keimanan seseorang. Padahal kita datang memang niat mau tahlilan, mau takziah. Ada tempat di belakang pojok sana kuda ada dunia ada. Ya jangan kuda ayam, jangan pergi duduk mana. Halil rapat itu seperti rapatnya barisan kita sholat jamaah. Karena al-arwahu juludun mujaddadah. Roh kita itu, rohnya manusia itu digambarkan seperti tentara yang berbaris rapat. Wa idza ta'arafat ulifat. Kalau roh ini saling mau kenal, mau merapat-rapat, maka akan timbul kasih sayang dengan sendiri. Wa idza tanakarat. Tapi kalau sampai roh ini saling berbalik, maka ulifat dia akan semakin terpecah berpecah. Umatul maru pajak. Kata Nabi, umatku itu umat yang penuh dengan belas kasih sayang. Maka itu disimbolkan ketika sholat berjamaah. Jadi sholat. Mereka katakan qad aflaha mu'minun allazi hum fi sholatihim khashi'un. Dan nantilah mau nanti bersolat. Diselesaikan dulu dan malam. Jadi yang paling penting sholat berjamaah itu softnya rapat. Jangan sampai soft depan belum rapat sudah ada soft di belakang.
Saya senang ngaji kayak gini. Kenapa? Saya ingat perbaiki diri. Kita semua jadi tahu sholat yang paling pokok. Karena apalagi yang diandalkan kepada kita selain sholat. Masa idul fitri tiqah lumsul bil uban ay al-fasil idakan al-fasilu fa'uqa nisfil jasad fa'qasuro ayatin fayan taqidu bilam sihi ila ibn hajar ma'adha kamri yang taqidu ila bagian ismuhu bihaisu yang taku alaihi ismu unsa au dakarin. Ada anggota tubuh kita yang terpotong, tangan istri kita diamputasi, dipotong. Kita sudah butuh pegang tangan yang sudah dipotong ini batal atau enggak? Gitu. Menurut Imam Ibnu Hajar, kalau anggota tubuh di atas perut seperti tangan, kepala itu membatalkan wudhu. Tapi menurut Imam Nawawi, seluruh anggota tubuh kalau itu masih dinamakan anggota tubuh, contohnya biji jari masih utuh terpotong, kita pegang dari kita atau dalam contoh aja nih, potong, kita pegang, padahal sudah terlepas dari tubuh, kaki diamputasi, kaki kita rangka kita dan bulan disimpan. Pegang-pegang, kalau udah dulu Pak. Yang kedua adalah akbaru ahadun binakti butuhi fayan taqimu ila kana maksuman antarati wayan fi dari hajar ila kana abdan. Kalau ada yang mengatakan bahwa kita bersentuhan kulit dengan orang lain, perempuan, itu kita katakan. Tapi ada yang mengatakan orang alim, orang yang kita anggap lebih alim, kalau kamu batal, maka hukumnya banyak. Tapi kalau kita udah ngaji kayak gini, insya Allah kalau batal, siapa tahu dia lebih bodoh dari kita. Yang terakhir, anak itu Rabi. Yang membatalkan wudhu yang keempat adalah masuk kubulil adami awal halatihi duburihi awal halatihi duburihi batu rohan awal wudhu dan asrobi wahuna yang wudhu almas benar maksus wal'adul mufasil kubulil awal dubulil yukudu bimasihi indatiya ismu. Kemudian kita memegang, menyentuh kemaluan depan ataupun belakang. Kita pegang kemaluan kita, kemudian kita pegang lubang tubuh kita. Itu kalau pegangnya dengan telapak tangan atau telapak ini batang. Tapi kalau pegangnya pakai ini ya. Tapi kalau pakai ini, makanya kita habis duduk, ini kata yang metal pakai ini. Kemudian dengan apa namanya? Telapak biji juga. Nah, ini yang batal, yang megang bukan yang megang. Supaya sampean mudah-mudahan saya nggak batal, yang batal yang megang. Kadang-kadang kita
nggak sengaja megang itu. Baca. Ya kan nggak sengaja kalau tahu dia nyentuh ininya yang nyentuh, tapi kalau ininya yang nyentuh ya. Mesti langsung bersentuhan. Nanti langsung bersentuhan. Ngomong itu kan masalah kantor. Itu kan sama kita rumah. Buku ya pakai hijau. Walaupun dalam sarung. Ada. Itu kan maksudnya kulit dengan kulit. Kalau tidak dengan kulit tidak batal. Oh pas lagi sholat gatal. Oh ini menyimpang. Kita lagi bicara megang kemaluan. Ini lagi sholat gatal. Supaya nggak batal bagaimana? Kita lagi ini gatal ya. Dari sini aja. Batas gerakan itu. 1000 kali asal ini campur ya. Tapi kalau ininya berat, enggak kali batal sholatnya. Bukan batal. Harus jadikan Ini kan caranya kenapa tak? Walaupun 3 kali. iya. Ya maksudnya yang batal 3 kali itu Ya. Ini satu ya. Di sini udah satu. Narik sini 2. Jadi kalau sini gerak satu aja kan 3. Jadi 3 hari berarti Pak Turi kali. Nggak boleh lebih dari 3. Tapi kalau ini aja, yang penting sikunya juga kan? Hanya 2 kali dia. Boleh. Yang penting ukurannya siku juga kan? Dan narik kayak gitu. Ya, gini. Ini lagi cerita pegang kemaluan. Jadi kalau kita pegang kemaluan anak, kalau istri memang batal karena sentuhan sama kulit. Tapi kalau kemaluan anak atau saudara itu yang batal yang Kitanya. yang dipegang nggak apa? Tapi kalau pakai gini, Enggak. Yang batal itu pakai ini. Tapi kalau ini yang dipegang, kalau batal ukur kayak ini. Al-kubur ad-data wal-faqat dunal si aini masyarakat mana. Jadi yang maksudnya kubur kemaluan kita itu yang membatalkan itu yang ininya saja. Tapi kalau 4 akso 2 itu mereka nggak batal. Yang ininya aja, yang batangnya aja. Yang batal di situ itu yang akan ada. Maksudnya enggak bisa enggak dipegang ini itu yang batal ininya aja, batangnya aja. Jadi tempat tumbuhnya rambut enggak batal, walaupun diukur pakai ini atau koyor-koyor aja. Apa namanya itu? Jadi yang namanya kubul itu ya dakar saja yang berdiri itu batangnya aja. Nurrohal abudul azul wa al juzbu alladhi yastasiru inda abadnya kita rohakani ulang-ulang ma'atam abudul sirik. Ini namanya kata sofi. Lihat ini kalau ini tidak kelihatan. Ini yang membatalkan itu kalau yang kemaluan. Jadi kalau sampingnya ini ada ini. Yang nggak kelihatan yang membatalkan untuk yang membatalkan namanya katrosofi atau lain. Dan
cukup kalau nggak bisa belum tentu ada yang mau ditanya lagi.